Salam damai Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun. Minggu ini kita diajak untuk membahas pesan Tuhan bagi GKI Damai pada peringatan ulang tahun yang ke-30. Dan hari ini kita akan khusus merenungkan apa pesan Tuhan bagiku sebagai bagian dari GKI Damai. Dengan segala sesuatu yang terjadi serta berkat yang sudah Tuhan beri, apa peran kita bagi GKI Damai? Mari kita bersama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman-Nya. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin perjalanan kehidupan kami sebagai jemaat GKI Damai dan memasuki tahun yang ke-30. Begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan. Satu demi satu pribadi yang Tuhan kirimkan. Dan itu menjadi bagian yang saling menguatkan kami satu dengan yang lain. Hari ini kami mau bersama merenungkan apa sebetulnya peran kami, baik secara pribadi maupun sebagai jemaat Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, khususnya di dalam perjalanan kami di tahun yang ke-30 ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk membuka hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sobat Samas dan keluarga damai yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari surat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus menyoroti pemain dalam sebuah pertandingan. Apa yang harus diperhatikan oleh seorang pemain? Yang pertama, pemain bertanding untuk menang. Ini bukan tentang ambisi, namun upaya maksimal untuk memenangkan pertandingan. Tidak ada orang yang ikut bertanding, namun untuk kalah. Setiap orang pasti ingin menang. Kalaupun ada yang awalnya minder, tetapi setelah mendapatkan dukungan, maka dia akan berusaha mati-matian. Ada kesungguhan dan dorongan yang kuat untuk berhasil atau menjadi yang terbaik. Yang kedua, pemain menguasai dirinya. Seorang pemain yang sedang bertanding menghadapi banyak sekali tantangan. Tetapi dia harus ingat bahwa tantangan-tantangan itu tidak boleh menguasai dirinya atau membuat dirinya jatuh. Baik itu tantangan dari pemain lainnya, kondisi tubuh, situasi yang tidak mendukung, termasuk hujatan penonton. Apapun yang terjadi, dia harus bisa menguasai dirinya. Dia tidak punya waktu untuk berdebat, menjelaskan argumennya, apalagi minta orang lain membelanya. Menguasai diri bukan hanya pasif, namun juga berperan aktif. Berpikir cepat, mengganti strategi, dan lainnya. Mungkin merupakan perubahan keputusan yang harus segera diambil. Yang ketiga, pemain fokus pada pertandingan. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, seorang pemain tidak melayani hujatan penonton. Itu bukan berarti dia takut. Tetapi itu akan merugikannya. Pemain harus sadar bahwa dia sedang menjadi pemain yang sedang bertanding. Dia bukan penonton yang bisa ribut dengan penonton lainnya. Atau menghujat
pemain lainnya. Dia adalah pemain yang harus membaca situasi dengan cepat serta menentukan langkah selanjutnya yang tepat supaya dia bisa menang. Nah, poin inilah yang menjadi fokus kita hari ini. Bagaimana kita menangkap pesan Tuhan bagi kita di tahun yang ke-30 ini. Agar kita bisa fokus melayani dengan tepat. Allah memberikan pesan khusus kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Bayangkan, dalam suatu pertandingan sepak bola, strategi yang dipikirkan oleh seorang penyerang depan pasti berbeda dengan strategi yang dipikirkan oleh seorang penjaga gawang. Seorang penjaga gawang tidak perlu ikut-ikutan menempel penyerang lawan dari kesebelasan lawan, karena dia harus menjaga gawangnya. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ini, pemain harus melatih dirinya. Sobat Samas, seorang pelari tidak berlari tanpa tujuan. Dekat atau jauhnya jarak lari dalam pertandingan itu menentukan strategi pelari. Misalnya, untuk jarak pendek dia bisa langsung berlari kencang dari awal dan berusaha untuk terus mencapai kekuatan maksimal. Tapi berbeda. Untuk pelari maraton, dia tidak boleh lari dengan kecepatan maksimal sejak awal. Dia harus memperhitungkan medan, apalagi jika ada tanjakan atau turunan. Sehingga dia kuat untuk menyelesaikan pertandingan dan kondisinya stabil sampai akhir. Begitu pula seorang petinju, tidak memukul angin atau memukul sembarangan ya. Panjang pendeknya jangkauan pukulan, posisi memukul, bagian yang akan dipukul, serta kekuatan pukulan. Tidak semuanya sama. Pemain harus mempelajari dengan baik serta berlatih secara maksimal. Strategi bertanding secara optimal serta kondisi fisik yang prima juga didukung oleh kualitas latihan yang baik. Allah memberikan pesan kepada gerejanya secara menyeluruh, baik sebagai pribadi maupun komunal. Ada panggilan umum, visi yang dibagikan, serta wadah pelayanan yang sudah disediakan oleh gereja. Namun Allah juga menajamkan pesannya kepada kita. Kepekaan dan kepedulian kita menjadi sarana Allah untuk menajamkan visinya bagi kita. Tidak semua dibahas detail di gereja. Tidak semua diatur hingga kita jadi robot. Namun setiap kita punya peran sebagai pemain, bukan penonton. Maka akan ada kekuatan yang amat besar dan kolaborasi yang amat indah yang akan terjadi di GKI Damai. Karena karya Allah yang melibatkan peran setiap kita menjadi kenyataan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan pesan yang begitu berharga kepada setiap kami. Maka biarlah kami menerimanya dengan sukacita, melakukannya dengan penuh semangat. Dan tolonglah kami Bapa untuk senantiasa taat dan memegang komitmen kami untuk setia kepada Tuhan. Mengasihi sesama tubuh Kristus, melayani dan saling menopang bukan menjatuhkan. Karena disitulah kami akan melihat Roh Kudus berkarya di dalam diri gerejanya dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.